Film kali ini kita akan berfokus pada kisah seorang gadis bernama Emma. Emma tinggal di wilayah yang padat penduduk dengan beraneka ragam aktivitas. Ada yang berjudi, berjualan, ya lu ngerti ya, maksudnya jualan apa nih ya? Dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ano ka ba? Sige lang. Emma tinggal bersama Ben, orang yang menyelamatkan dia dari dunia perlendiran. Nah, kita pun diperkenalkan pada Alfred, abang-abang yang baru mengontrak di rumah sebelahnya Emma. Ia pun lagi membongkar pakaiannya. Nah, di saat itulah secara nggak sengaja Alfred melihat ada sebuah papan kayu yang ternyata di balik itu ada sebuah lubang yang dapat melihat ke arah rumahnya Emma. Lebih mantapnya lagi, lubang itu langsung mengarah ke tempat tidurnya Emma dan Ben. Alfred pun langsung memandangi dengan serius pergulatan Emma dan Ben. Walaupun tampaknya Emma sangat tertekan dan cenderung pasrah, tapi Alfred justru sangat menikmati nih tontonan gratis yang ia dapatkan. Gokil. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jadi ibunya Ben adalah juragan kontrakan. Setiap hari ibunya Ben selalu berkeliling untuk menagih uang sewa kepada penyewa lainnya dan juga kepada Emma. Nah, di momen inilah pertama kalinya Alfred ketemu sama Emma. Emma pun sebenarnya bimbang nih dengan kehidupannya saat ini. Ia sebenarnya nih udah gak betah tinggal sama Ben dengan perlakuan kasarnya. Namun dia juga gak mau kembali ke dunia perlendiran. Karena mau bagaimanapun Benny udah ngebantuin dia memberi tempat tinggal. Emma juga punya seorang teman yang masih berkecimpung di dunia perlendiran. Ini dia temennya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ben pun mengungkapkan kalau dirinya dipecat dari pekerjaannya. Ben yang seorang supir taksi kini sudah resmi jadi pengangguran. Ben pun melampiaskan amarahnya kepada Emma. Ben memperlakukan Emma layaknya samsak tinju. Walaupun Emma berusaha melawan dan kabur, tapi Emma tidak berdaya. Alfred pun yang melihat kejadian ini hanya bisa geleng-geleng aja. Tapi ya tetap ditonton sampai selesai. Nah, setelah Emma dan Ben selesai, Alfred pun diam-diam mengendap-endap untuk datang ke Emma. Alfred pun memberikan semangat kepada Emma untuk tetap tabah dalam menjalankan hidup bersama manusia seperti Ben. Ben juga pelan-pelan memberikan sentuhan manis pada bagian tubuhnya Emma. Yang mana hal ini tuh udah lama tidak dirasakan Emma. Singkat cerita, di pagi harinya Emma melakukan aktivitas seperti biasa. Emma berkeliling untuk menagih hutang yang mertuanya berikan. Namun di malam harinya Emma kembali jadi samsak tinju oleh Ben tanpa bisa berbuat apa-apa. Kasihan banget ya. Nah, di malam ini Alfred pun memberanikan diri menyentuh Emma lebih dalam lagi. Emma pun ternyata butuh sentuhan lembut yang tidak ia dapatkan dari Ben. Di bawah sinar bulan, mereka pun sudahlah ya. Selesai berolahraga bersama, Alfred pun menceritakan makna tato yang ada di setiap bagian tubuhnya. Alfred ternyata pernah lama mendekap di penjara. Pada awalnya ia dibully, namun lama-kelamaan ia berhasil menguasai penjara itu dengan membawa wanita untuk menghibur para napi yang ada di dalam penjara. Dan sampailah Alfred memberitahu rahasia terbesar dari kamarnya, bahwa ada sebuah lubang yang mana lubang ini digunakan oleh Alfred untuk mengintip aktivitas yang dilakukan Emma sama Ben. Bukannya marah, Emma justru seneng dan membiarkan Alfred untuk melanjutkan kegiatan ngintip-pengintipnya ini. Yang terjadi hari-hari berikutnya, Emma pun semakin semangat melakukan kegiatan olahraga bersama Ben, sambil Alfred mengintip dari lubang yang bukan sembarang lubang ini ya. Ternyata hal ini berdampak baik bagi Emma sehingga ia pun lebih banyak tersenyum sumringah. Namun Ben yang masih menganggur malah makin stres dan takut kalau nih Emma bakal pergi meninggalkan dirinya. Pengaruh alkohol nih udah bener-bener merusak akal sehat dan pikirannya Ben. Di sisi lain Emma mulai menemukan kebahagiaannya. Di tengah malam saat Ben sudah tertidur lelap, Emma pun berganti pakaian menggunakan pakaian yang sangat cantik, aduhai, mempesona untuk menemui Alfred. Alfred pun sangat terpana dengan kemolekan dari Emma. Ya, mereka pun, ya begitulah ya pokoknya. Sedangkan Ben sudah mulai mencium nih gerak-gerik Emma yang mulai berubah. Dari uang yang mulai Emma ambil sedikit demi sedikit, dan juga perubahan perilaku Emma mulai terlihat. Emma pun bergerak cepat. Emma mencurahkan apa yang terjadi pada Alfred. Emma meminta Alfred untuk membawanya kabur dari Ben secepatnya. Dengan memuka memelas dan sangat imut, Emma pun berhasil membuat Alfred luluh. Alfred berjanji akan membawa Emma kabur secepat mungkin.
Jadi rencananya tuh Emma memberikan sebuah obat tidur dalam minumannya Ben yang membuat Ben tertidur pules. Namun ternyata Ben mengetahui gerak-geriknya Emma. Ben pun membuang gelas yang berisi obat itu dan menggantinya dengan air biasa. Waduh. Setelah beberapa waktu, Ben pun mulai berpura-pura mabuk dan tertidur. Nah, hal ini buru-buru dimanfaatkan Emma untuk siap-siap kabur. Dan tiba-tiba, Ben bangun dan langsung menyerang Emma. Melihat Emma terpojok, Alfred pun langsung menolong Emma. Terjadi baku hantam yang sangat sengit nih antara Alfred dan Ben. Alfred pun terpojok. Dan tiba-tiba, Emma pun datang dengan membawa pisau dan crot-crot-crot. Ben pun tepar tak bernyawa. Emma pun histeris. Alfred mencoba untuk menenangkan Emma. Alfred pun membereskan mayatnya Ben. Sedangkan Emma bertugas untuk membersihkan noda darahnya Ben. Mayatnya Ben dibuang di bawah jembatan oleh Alfred untuk meninggalkan jejak. Setelah semua selesai, seharusnya mereka berdua nih kabur nih ya kan. Namun terjadi Alfred malah minta Emma untuk bertahan di rumah ini supaya nggak mencurigakan. Apalagi Alfred minta uang untuk pegangan hidup sementara waktu. Emma yang udah terlanjur percaya pada Alfred hanya bisa nurut nih apapun permintaan Alfred. Singkat cerita, ibunya Ben melaporkan anaknya ke polisi. Sebagai ibu tentunya khawatir nih kok anaknya hilang entah kemana. Sampailah sang ibu nih yakin bahwa Emma terlibat dalam hilangnya Ben. Ibunya Ben pun bercerita bahwa Ben tuh sangat mencintai Emma. Ben bahkan berniat untuk nikahin Emma. Namun ibunya lah yang melarang Ben. Ibunya ini gak sudi kalau Ben menikah dengan mantan gadis dunia malam. Ternyata hal ini tuh ditutup rapat-rapat oleh Ben dari Emma selama ini. Nah lo, nyesel kan? Hari-hari berlalu, Emma pun hidup sendirian di rumah peninggalannya Ben. Apalagi Alfred masih jaga jarak dari Emma supaya mengamankan jejak. Walaupun Emma sering menggoda Alfred dengan memanggil namanya dan mengajaknya olahraga bareng, tapi Alfred tetap aja nih tidak menghiraukan ajakannya Emma. Sampailah di suatu hari, Emma ini udah gak tahan lagi. Emma berdandan sangat cantik dan sangat mempesona. Emma datang ke rumahnya Alfred. Di sana Alfred terlihat sangat panik. Dan saat Emma masuk, ternyata Alfred sedang berolahraga bersama temannya Emma. Gokil. Natin ng pera, di ba? Alfred pun menenangkan Emma bahwa ini tuh salah paham. Alfred cuma jadi perantara aja nih bagi temannya Emma. Temannya Emma bermain dengan pelanggan yang lain. Ya Alfred kan memang kerjaannya seperti ini ya. Emma pun kembali mengajak Alfred untuk kabur meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun Alfred mengatakan bahwa uang yang mereka miliki ini belum cukup. Mereka butuh uang lebih banyak lagi. Bahkan Alfred mulai memeras Emma. Alfred minta Emma untuk cari uang lebih banyak lagi dan memberikan kepadanya. Bukan cuma itu aja ya, Emma juga kembali dijadikan wanita malam oleh Alfred dengan melayani seorang bocah puber yang ingin minum susu. Alfred pun tersenyum puas, sedangkan Emma harus menangis meratapi nasibnya kini. Dijadikan ratu oleh Ben, sekarang malah dibuat seperti ini oleh Alfred. Dan tiba-tiba Ben kembali hidup. Entah bagaimana caranya ya, padahal kemarin kan sudah dibuang gitu ya di bawah jembatan, Ben bisa sembuh kembali nih. Emma pun sangat merasa bersalah. Emma minta maaf pada Ben atas apa yang ia perbuat. Emma mendapat bisikan untuk membunuh Alfred seperti yang ia lakukan pada Ben. Bisikan-bisikan ini tuh mulai merasuki Emma. Emma pun memanggil namanya Alfred. Alfred pun datang dan tentu gak menolak nih tawaran Emma untuk olahraga bareng. Olahraga mereka yang sangat seru tertutupi oleh suara berisik warga yang sedang menyanyi bersama. Nah di saat sudah lengah nih, Emma melancarkan aksinya untuk menyerang Alfred. Hantu dari Ben membantu Emma sehingga Alfred juga tewas. Kepolisian pun datang, ibunya Ben akhirnya tidak curiga nih sama Emma. Pada akhirnya Emma pun berhasil keluar dari lingkungan yang sangat menyesatkan ini dan mencoba untuk memulai hidup yang baru. Tamat, ending yang biasa di luar. Dari film ini kita bisa memetik pelajaran bahwa terkadang kita tuh ingin hidup yang berbeda, padahal apa yang kita miliki saat ini mungkin adalah yang terbaik. Yang terbaik diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi perbanyaklah bersyukur dan kurangilah mengeluh. Niscaya rasa syukur kita akan membuahkan banyak kebaikan dan keberkahan. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dadah.